Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas perusahaan yang merupakan pelopor dalam industri pelayaran Indonesia dengan menyediakan layanan shipping, ports dan logistics yang terintegrasi dengan jaringan luas di seluruh Nusantara, yaitu Samudera Indonesia. Samudera Indonesia baru saja menyuntikkan modal 17,6 miliar rupiah untuk anak usahanya, yaitu Cumawis. Nah, kenapa Samudera Indonesia melakukan ini? Mari kita bahas bersama. Pertama-tama, perlu diketahui bahwa Cumawis merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik dan merupakan anak usaha Samudera Indonesia. Penyerapan modal ini dilakukan dengan cara Samudera Indonesia menyerap 17.600 saham Cumawis pada harga Rp1 juta per saham. Dengan penyerapan modal ini, maka susunan pemegang saham Cumawis menjadi sebagai berikut: Samudera Indonesia 99,98% dan Samudera Wadah Mitra 0,02%. Apa tujuan Samudera Indonesia melakukan ini? Menurut penjelasan manajemen Samudera Indonesia, penyerapan modal ini dilakukan untuk memperkuat modal Cumawis, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kinerjanya. Selain itu, penyerapan modal ini juga dilakukan untuk mendukung rencana ekspansi Cumawis di masa depan. Penyerapan modal ini merupakan langkah yang positif bagi Samudera Indonesia. Dengan memperkuat modal Cumawis, maka Samudera Indonesia dapat meningkatkan kapasitas dan kinerjanya. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi Samudera Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, dengan mendukung rencana ekspansi Cumawis, maka Samudera Indonesia juga dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan bisnisnya. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Samudera Indonesia saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, menurut laporan keuangannya, Samudera Indonesia mencatatkan laba bersih yang turun 63% menjadi Rp985,4 miliar pada kuartal ketiga 2023. Apakah penurunan laba bersih ini membuat Samudera Indonesia menjadi tidak menarik untuk investasi? Mari kita bahas bersama. Pertama-tama, perlu diketahui bahwa penurunan laba bersih Samudera Indonesia disebabkan oleh penurunan pendapatan jasa sebesar 32,6% menjadi $575,42 juta. Penurunan pendapatan jasa ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kenaikan biaya bahan bakar yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina, perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada permintaan pengiriman barang, peningkatan persaingan di industri logistik dan pengiriman, serta kenaikan biaya bahan bakar merupakan faktor yang paling signifikan dalam penurunan pendapatan jasa Samudera Indonesia. Perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan harga minyak mentah dunia melonjak. Ini tentunya berdampak pada biaya operasional Samudera Indonesia, yang sebagian besar menggunakan bahan bakar minyak. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global juga berdampak pada permintaan pengiriman barang. Perlambatan ekonomi menyebabkan penurunan permintaan barang, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini tentunya berdampak pada pendapatan jasa Samudera Indonesia. Selain itu, peningkatan persaingan di industri logistik dan pengiriman juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan. Semakin banyak perusahaan logistik dan pengiriman yang bermunculan, sehingga persaingan semakin ketat. Hal ini tentunya berdampak pada margin keuntungan Samudera Indonesia. Meskipun laba bersih turun, Samudera Indonesia masih mencatatkan kinerja keuangan yang positif. Hal ini terlihat dari Return on Assets yang mencapai 7%. Return on Assets adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dari asetnya. Return on Equity yang mencapai 17,9%. Return on Equity adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dari ekuitasnya.
Pertumbuhan aset sebesar 5,8%. Pertumbuhan aset adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar aset perusahaan tumbuh dari periode ke periode. Dan pertumbuhan ekuitas sebesar 2,8%. Pertumbuhan ekuitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar ekuitas perusahaan tumbuh dari periode ke periode. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penurunan laba bersih Samudera Indonesia di kuartal ketiga 2023 merupakan hal yang wajar, mengingat kondisi perekonomian global yang sedang tidak menentu. Namun, Samudera Indonesia masih mencatatkan kinerja keuangan yang positif. Investor dapat mempertimbangkan untuk menambah kepemilikan sahamnya di Samudera Indonesia untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan yang ada. Berikut ini adalah beberapa potensi pertumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh Samudera Indonesia. Peningkatan permintaan pengiriman barang di dalam negeri seiring dengan pemulihan ekonomi Indonesia. Peningkatan perdagangan antar negara seiring dengan pemulihan ekonomi global. Peningkatan penggunaan teknologi digital di industri logistik dan pengiriman. Pemulihan ekonomi Indonesia tentunya akan meningkatkan permintaan pengiriman barang di dalam negeri. Hal ini tentunya akan menjadi peluang bagi Samudera Indonesia untuk meningkatkan pendapatannya. Selain itu, pemulihan ekonomi global akan meningkatkan perdagangan antar negara. Hal ini tentunya akan menjadi peluang bagi Samudera Indonesia untuk meningkatkan pendapatannya dari pengiriman barang antar negara. Peningkatan penggunaan teknologi digital di industri logistik dan pengiriman akan menjadi tren di masa depan. Samudera Indonesia perlu memanfaatkan tren ini untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggannya. Kesimpulan, penurunan laba bersih Samudera Indonesia di kuartal ketiga 2023 merupakan hal yang wajar, mengingat kondisi perekonomian global yang sedang tidak menentu. Namun, Samudera Indonesia masih mencatatkan kinerja keuangan yang positif. Investor dapat mempertimbangkan untuk menambah kepemilikan sahamnya di Samudera Indonesia untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan yang ada. Tentu saja, investor harus tetap melakukan analisis secara mendalam sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Samudera Indonesia. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor mengenai emiten Samudera Indonesia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.